keluarga bersama Tuan Choi. Dengan tegas Rahel menolak. Ia pun pergi meninggalkan ibunya yang sedang memilih busana di sebuah butik. 난 안 갈 거니까. Rahel menemui Yongdo agar segera mencari cara untuk membatalkan pertunangan kedua orang tuanya. 진심으로 묻는데 정말 이 약품 깰 방법 없어? Keesokan harinya sengaja Tan menunggu Eun-sang di depan gerbang karena ingin mengajaknya berangkat sekolah bersama. Ia tahu jika selama ini Eun-sang kesusahan karena jarak rumah dan sekolah yang sangat jauh. Tan meminta Eun-sang melaporkan segala hal yang baik kepada ibunya. 뭐 거짓말하라고? 어느 대목이 거짓말인데? Saat itu Tan mengaku sangat mengantuk karena harus bangun lebih awal dari biasanya. Padahal ia hanya ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama Eun-sang di dalam taksi. Seorang teman mengunjungi Nyonya Han di rumahnya. Ia kagum karena Nyonya Han berstatus sebagai wanita simpanan namun tinggal di sebuah rumah mewah dengan menikmati fasilitas dari Jaegu Group layaknya istri sah. Tapi sebenarnya Nyonya Han mengaku sangat tertekan karena selama ini Tuan Kim membatasinya keluar rumah dan tetap merahasiakan identitasnya sebagai ibu kandung Kim Tan. 가시나. 내는 가고 싶어도 못 가는구만. Keduanya lalu membahas mengenai agen yang ia bayar untuk membuntuti Nyonya Jung Jisuk. Sejauh ini, Jisuk ternyata tak pernah menjalin hubungan dengan pria lain. Ia bahkan tak pernah melakukan tindakan tercela. Mencari kelemahan Kim Won juga sepertinya tak akan berhasil karena Won dikenal sebagai pria yang suci dari wanita penghibur. Munculnya pelayan Park secara tiba-tiba di kamarnya membuat Nyonya Han terkejut. Ia mulai kepikiran jika pelayannya itu mendengar semua pembicaraannya. 말 못하는 건 맞나? Di sekolahnya, Eun-sang diterima menjadi produser penyiaran grup Jaeguk karena ia mengaku memiliki kemampuan bahasa isyarat. Congratulations. Dari kejauhan, Yongdo memandangi Eun-sang yang saat itu memancarkan aura kecantikan dan kesederhanaannya. Mulai menaruh hati pada Eun-sang, Tan bertanya pada Chan Yong, sejauh apakah hubungan pertemanan keduanya? Atau pernahkah Chan Yong memiliki perasaan pada Eun-sang? Chan Yong teringat jika pertemanannya dengan Eun-sang saat berusia 9 tahun, yang mana Eun-sang sering melindungi Chan Yong dari orang yang merundungnya karena dulu ia sangat tomboy. 얼마나 든든하고 설레던지. Sekian hari menginap di hotel, Kim Won akhirnya kembali ke rumah. Namun ia justru meminta izin kepada sang ayah akan tinggal di hotel lebih lama. 걱정하실까 봐 말씀드릴. 나가지는 게 아니고. Tuan Kim tak habis pikir karena sudah puluhan tahun berlalu. Kim Won masih saja keras kepala untuk menerima kehadiran adik tirinya. 겨우 18이야. 너 그 정도밖에 안. Saat Won sedang mengemasi barang-barangnya, Kim Tan meminta maaf karena masuk ke kamar hotel tanpa izin, yang membuat Won tak nyaman. Hal itu ia lakukan karena ingin menjadi adik yang benar-benar diakui oleh Kim Won. 다 내가 잘못했으니까. Tan memeluk kakak tirinya sembari memohon agar Won tak meninggalkan rumah. Karena kembalinya ia dari Amerika bukan berarti ingin melawan perintah Kim Won. 그러니까 누굴 닮았는지 난 참 시끄럽다. Di SMA, Yongdo semakin berulah. Ia membongkar isi tas Eun-sang untuk membuktikan apakah benar Eun-sang berasal dari keluarga kaya. 무슨 짓이야? 너 뭐하냐? Tak ada barang berharga di dalam tasnya. Yongdo yakin jika Eun-sang berbohong mengenai statusnya. 전교생을 기만한 것도 어떻게 상관없어. Tan saat itu tak bisa menghentikan Yongdo karena berada di kelas yang berbeda. Terungkap sudah alasan persahabatan Yongdo dan Tan yang tiba-tiba hancur. Ternyata saat SMP, Tan memergoki ayah Yongdo yakni Tuan Choi memiliki anak dari wanita lain. Sejak saat itu, Yongdo membenci Tan karena ia juga anak dari perselingkuhan. 그게 너 같은 새끼인 거네. Malam harinya Yongdo mulai menunjukkan rasa pada Eun-sang. Ia mengundang Eun-sang ke hotel tempatnya menginap untuk mengajaknya makan malam. Eun-sang terpaksa menurutinya karena saat itu Yongdo berjanji akan menghentikan perundungannya terhadap seorang siswa. 진짜 고소 취해줄 것도 아니면서 왜 사람 가지고 장난치냐고. Kesalahpahaman pun terjadi karena saat itu Rahel menemui Yongdo untuk membahas mengenai foto keluarga. 너 생각했던 거보다 더 가지가지 않나? Segera Rahel menelpon Kim Tan jika ia melihat Eun-sang di kamar Yongdo. Baginya Eun-sang tak lebih dari seorang gadis murahan. 호텔 스위트룸에 있어. 최영도랑 둘이 같이 밥 먹더라. Kim Tan tak yakin jika Eun-sang sedang bersama Yongdo di malam itu. Ia mengecek keberadaan Eun-sang di kafe tempatnya bekerja.
Ia pun bertanya alasan apakah yang membuat Eun-sang terlalu percaya pada Yongdo yang diketahui sangatlah playboy. 용돈의 호텔 왜 갔냐고. 준영이 때문에. Tak tahan terus menyembunyikannya, malam itu Tan mengungkapkan perasaannya pada Eun-sang dan memintanya untuk membuka hati. 난 네가 좋아졌어. 어느 대목이 어려워. Eun-sang menganggap ucapan Kim Tan hanyalah angin lalu, sehingga ia akan berpura-pura tak mendengarnya. Pertemuan keduanya diketahui oleh Nyonya Han, karena saat Nyonya Han menelpon Eun-sang, justru Kim Tan lah yang mengangkatnya. 중요한 얘기 중이거든. 좀 이따 다시 할게. Ia kembali mengingatkan Eun-sang agar tak menemui Tan di luar jam sekolah, karena ia harus sadar siapakah dirinya yang sebenarnya. 만나는 게 말이 된다고 생각하니? Jika hal itu terulang, terpaksa Nyonya Han akan mengeluarkan Eun-sang dan ibunya dari rumah ketua Kim. 이 엄마 이 집에 못 붙어 있어. 알아? Sejak saat itu, Eun-sang membatasi pembicaraan dengan Kim Tan ketika di rumah, karena ia tak ingin dalam kesulitan. 야, Selain Kim Tan, Chan Yong juga perhatian pada Eun-sang. Tak jarang ia bahkan memilih membantu Eun-sang ketimbang Bona. Hal itu pun membuat Yongdo semakin tertarik dan termotivasi untuk mendekati Eun-sang yang memiliki daya pikat tersendiri. 정없게 이러지 말자 진짜. Siang itu, untuk kesekian kalinya Rahel melihat Eun-sang berduaan dengan Kim Tan. Bermaksud meminta penjelasan dari Kim Tan, namun Rahel justru mendengar pengakuan yang menyedihkan jika Tan benar mencintai Eun-sang. 기어이 그 말을 뱉는구나 김탄. Rahel tak mempermasalahkan hal itu karena ia yakin bagaimanapun juga pihak keluarga akan menikahkannya dengan Tan karena dirinya lah jodoh yang paling sepadan. 네가 나 피해봤자 죽었다 깨나도 차은상은 아니잖아? Sekuat apapun Tan menginginkan Eun-sang, ia yakin cinta keduanya mustahil mendapat restu. 형도 다 나중에 일단 저지르려고. Berpindah pada ketua Kim yang sedang memeriksa kesehatan rutin. Saat itu ia teringat jika Tuan Yon yang merekomendasikan pelayan Park bekerja untuknya. 우리 집에 소개한 사람이 윤 실장이지. Ternyata saat itu Tuan Yon bertetangga dengan pelayan Park dan merasa iba karena sejak suaminya meninggal, pelayan Park harus menanggung hutang dan biaya rumah sakit yang tak sedikit. 현재도 꾸준히 갚아나가는 걸로 알고 있습니다. Dari situlah terkuak alasan ketua Kim yang memasukkan Eun-sang ke SMA Jaeguk yang tak lain agar Eun-sang sadar diri akan status sosialnya. Di tempat itulah Eun-sang akan mendapatkan penilaian dari teman-temannya jika dirinya sama sekali tak pantas untuk Kim Tan. Setelahnya Tuan Yon tak sengaja bertemu dengan Esther Lee saat menjemput putranya di sekolah. 다정한 아빠네. Setelah mendengar ucapan Tuan Yon, Esther Lee akhirnya paham mengapa hubungan keduanya kandas karena terlalu banyak mendengar penilaian orang lain. 사람들은 직접 얘기 안 하고 100명의 입을 통해서 얘기하냐. Wanita yang disukai Kim Won ternyata mengajar les privat untuk Yeonsin. Meskipun lebih dewasa dari dirinya, namun Yeonsin sepertinya menaruh hati pada gadis itu. Karena selain pintar, Hyunju juga sangat tulus dan penuh perhatian. 라면 먹은 거 맞네. 라면 냄새다. Sementara Yongdo dan ayahnya bertanding taekwondo, yang mana jika Yongdo berhasil mengalahkan ayahnya, maka foto keluarga harus ditiadakan. 사진은 없던 일로 해주세요. 자신 있냐? Namun saat itu Tuan Choi menggunakan banyak kecurangan sehingga Yongdo tak mampu melawannya. Bagi Tuan Choi tak perlu menggunakan aturan dalam bertanding karena yang akan dilihat hanyalah hasil akhirnya. 방금 네가 졌다는. Malam itu Yongdo mendatangi Eun-sang di kafe karena mengaku sangat kesepian. Saat itu Yongdo berjanji akan menutupi latar belakang Eun-sang di depan teman-temannya yang sampai saat ini dikenal sebagai orang kaya baru. 진짜요? 해준다고 했잖아 내가. Tak diduga Kim Tan juga datang ke kafe karena ia sudah mengirim seseorang untuk mengawasi Eun-sang. Ia pun kesal karena Yongdo selalu mengusik kehidupan Eun-sang dengan mencari tahu sebuah tempat bekerja paruh waktunya. 알바는 치킨집도 알고. Eun-sang sendiri memilih untuk pulang lebih awal karena enggan menemui kedua temannya itu. 차은상은요? 끝나서 갔지. Di lain tempat, kesalahpahaman terjadi pada Kim Won dan Tuan Yon yang sebelumnya mengira jika Hyun Shin diantar pulang oleh pria asing. Namun ternyata Hyun Ju menemui Tuan Yon karena membahas les privat putranya. 왜 만났냐고. 윤 실장님 아들 과외 상담했어요. Won mengaku sudah memutuskan untuk meninggalkan rumah. Pertemuan keduanya rupanya diawasi oleh orang suruhan Tuan Kim.
Dari hari ke hari, Yongdo semakin tak bisa melupakan wajah Ensang. Kepada Myungsu, ia pun mengakui hal itu, karena dari sekian banyaknya gadis, barulah Ansang yang mencuri perhatiannya. 왜 하는지까지